itu kan banyak baik dari Indri apa itu materi itu materi menuliskan dalam 3 bahasa, Yunani, Latin. Itu materi untuk anak-anak kelas 3 SD. Kalau di kelas saya itu Indri. Mana Yesus menggunakan bahasa Yunani? Mana? Coba tunjukkan di mana Yesus menggunakan bahasa Yunani. Satu kalimat aja atau satu kata aja yang Yesus tuangkan kemudian kepada orang-orang Bani Israel. Membacakan dalam Yohanes 19 ayat 20. Banyak orang Yahudi yang apa? Kata siapa? Ya Pilatus lah yang menuliskan. Memangnya Pilatus ini. Berarti Pilatus yang berkata kan? Ya, Pilatus yang berkata ya. Gubernur itu dia yang kamu katakan itu Yesus menggunakan bahasa Yunani itu mana buktinya? Harus menuliskan 3 bahasa. Itu kan tertulis. Inilah jadi, kalau orang nggak ada ilmu ya kayak begini. Ternyata apa yang saya minta Anda itu berbicara menggunakan akal sehat. Yang saya minta bukti Yesus menggunakan bahasa Yunani mana? Main khotbah yang kamu katakan Yesus menggunakan bahasa Yunani mana? Emangnya bahasa Yunani itu bukan bahasa internasional, bahasa percakapan sehari-hari? Nenekmu kiper, orang nggak tanya bahasa internasional atau bahasa lokal itu nggak ditanya. Dapat yang namanya manuskrip berbahasa Yunani kalau orang-orang tidak bisa berbahasa Yunani. Nah itulah deritanya kitabmu. Makanya kan kitabmu tidak didudukan sebagai kitab suci. Yang menganggap kitabmu suci itu kan Kristen aja yang menganggap kitabmu itu suci. Tentang nama dari Petrus itu bahasa Yunani atau bahasa Ibrani? Terus kenapa rupanya? Petrus itu bahasa Yunani atau bahasa Ibrani? Bahasa Yunani. Nah, kok jadi bahasa Yunani? Terus? Kalau Kefas? Terus bahasa apa dong? Nah, Kefas bahasa Ibrani. Nah, berarti Ibrani dan Yunani. Jadi permasalahannya itu di mana, Bang Zuma? Terus yang menggantikan namanya Kefas menjadi Petrus siapa? Yesus Nenekmu kiper yang ganti. Nenekmu kiper, mana ada Yesus pernah memanggil si Kefas dengan sebutan Petrus itu? Petrus itu banyak adalah kemudian saya bikin karangan. Kembali aja dulu di tema. Kembali ke tema aja dulu. Kalau ngomong ya tanpa dalil kayak begini nih. Ngomong nggak ada itu padahal tertulis. Iya, kamu dalilmu juga dalil apaan? Ya, karena ini kan ada yang nipu diri sendiri. Begini saya tanya sama Anda. Anda ada, saya mau jalan kaki deh dari jauh lebih jauh. Nggak usah lebay. Ini ada orang berbicara mengenai kebenaran itu tidak lebay. Wah, kamu ngomong lebay loh ke Pak Amin Rais. Kayak bencong ini ditemani ngobrol. Waduh, begini loh. Kamu ceritakan dulu kepada saya. Apakah kitabmu yang kamu anggap sebagai kitab suci hari ini itu pernah Yesus kasih legalitas? Oh, tentu. Buat apa disebut saksi-saksi Kristus? Memangnya tiba-tiba orang silakan Anda tunjukkan. Kayak begini. Silakan Anda tunjukkan. Tunggu, diam. Sekarang Anda tunjukkan di mana Yesus menyebut perjanjian baru atau surah Lukas atau kitab Lukas perjanjian atau baru Markus, ya. Sebut perjanjian baru. Ya. Kamu di mana Yesus katakan itu? Perjanjian baru. Saya harus tulis dulu perjanjian baru. Ya. Kalau Anda di mana Yesus mengatakan? Anda mau jalan kaki? Saya boleh kamu baptis. Kalau Yesus pernah menyebutkan kitab Anda mau dibaptis. Maaf kata. Saya bukan. Saya ulang. Saya kamu baptis bersama dengan kucing, bersama dengan ayam saya. Kalau ada pernyataan Yesus di dalam pengajarannya berbicara mengenai kitabmu. Silakan. Saya bukan pembaptis, saya bukan penginjil. Udah, nggak usah lebay. Sekarang kamu tunjukkan di mana Yesus memberikan legalitas terhadap kitab-kitabmu itu. Lukas, Markus, Matius, ya. Sebentar. Kita bicara tentang perjanjian baru ya. Di dalam Lukas, perjanjian baru ya kitabmu. Ya, dalam Lukas 22 ayat. Ya, tunggu dulu. Yang saya minta true legalitas tentang surat Lukas itu dari Yesus ada nggak? Lukas. Kalau Lukas itu gampang. Lukas kan itu dikenal oleh para rasul.
Yang saya tanya, Yesus Lukas bukan memang, para nabi palsu. Gini, apakah Lukas itu adalah orang asing di antara para rasul? Oh, saya tidak sedang membual. Bukan Saya minta begitu. Anda menjelaskan ke saya mana legalitas Yesus tentang kitab Anda. Legalitas Yesus kepada para rasul sangat kuat. Yesus mendelegasikan bukan kepada rasul, hanya kepada para rasul. Bukan kepada rasul. Mengenai kitabmu, mana legalitas Yesus terhadap kitabmu? Para rasul ya kan, itu mulai pakai jurus. Tidak ada satu ayat gereja pun di dalam surat-surat rasul-rasul, baik Rasul Yohanes atau Rasul Petrus, yang menyatakan Lukas itu telah salah menulis. Tunjukkan pada saya juga. Yang saya tanya, kamu jangan pakai jurus bulus. Yang saya tanya, legalitas Yesus. Kan namanya juga legalitas Yesus terhadap kitabmu mana? Coba. Seperti Bapa mengutus aku pun mengutus kalian. Itu legalitas Yesus kepada saya tidak rasul. Bercerita tentang dongeng pengarang. Yang saya tanya, legalitas Yesus terhadap kitabmu. Injil kami dongeng. Sedangkan dongeng itu tidak ada saksi. Bukan, jangan lari ke sana dulu. Legalitas Yesus. Legalitas Yesus terhadap kitabmu. Halo, legalitas Yesus dulu terhadap kitabmu. Apple to apple. Jangan lari dulu. Legalitasnya Yesus terhadap kitabmu mana? Anda katakan tentang dongeng katanya. Injil dongeng. Oke, kita apple to apple dengan Al-Quran. Siapa saya tanya, yang melihat? Kamu jangan dialog pakai kamu jangan pakai dialog jurus gereja kalau dengan saya. Saya tanya dulu samamu. Lalu jurus apa yang kamu gunakan? Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kitabmu. Saya tanya sama Anda, pernahkah Yesus mengajarkan tentang kitab Anda hari ini? Yesus, Anda tahu, Yesus itu disaksikan oleh berapa orang? Pusingkan Anda. Saya tanya tentang kitab Anda yang Anda jadikan sebagai acuan menjadi seorang pengikut Paulus. Jawaban, bukan pusing, Anda yang pusing. Saya tanya tentang legalitas kitabmu, ada nggak sahnya dari Yesus? Oh, legalitas. Dari tadi. Rasul itu bukan legalitas daripada Yesus. Saya tanya kitabmu yang kamu anggap suci itu membangkitkan orang mati. Saya tanya bukan itu. Yang saya tanya buku yang kamu tenteng. Saya tenteng. Orang mati. Saya tanya tentang kitabmu yang kamu tenteng, yang kamu katakan kitab suci itu. Apa punya legalitas dari Yesus? Kitab Lukas kami dilegalisasi oleh para rasul. Apakah para rasul? Saya tanya Yesus. Bukan bukan para nabi palsu. Yang saya tanya Yesusnya, bukan nabi palsunya. Anda 90 kurang ya. Kalau 90 itu gorila, bro. Oke, nggak apa-apa. Tolong bantu saya untuk memahami. Tolong bantu saya memahami bagaimana kemudian kitab Anda itu bisa duduk sebagai kitab yang benar-benar punya legitimasi dari Yesus. Bisa nggak? Saya akan bacakan ya tentang perjanjian baru. Ini supaya jangan lari-lari nih. Dalam Lukas 22 ayat 20. Tunggu. Jangan baca Lukas dulu. Yang saya tanya, ada tidak pensahan Yesus terhadap kitab Lukas? Lukas 1 ya. Lukas 1 ayat 1, ayat 2, nomor 3, nomor 4. Di situ Lukas hanya menuliskan berdasarkan penyelidikan. Yang saya tanya, ada tidak legalitas Yesus terhadap kitab Anda? Mau itu surah Paulus, mau Markus, mau Yohanes, mau Matius, mau Lukas. Ada tidak pernyataan Yesus terhadap kitab-kitab ini? Bro Juma, jangan Anda itu dulu ya. Silakan. Pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha. Ini siapa yang berkata begini? Lukas. Oke, Lukas. Nah, sekarang ada tidak legalitas dari Yesus? Saya belum beres berbicara membacakan. Saya hafal itu, saya hafal kitab kamu itu, saya hafal. Di luar kepala kalau itu. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita tentang kita. Maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Saya hafal kalau itu. Yang saya tanya, ada tidak legalitas dari Yesus? Ada tidak legalitas Yesus terhadap kitab Lukas? Ada nggak? Itu Islamkan dulu deh supaya tenang.
Jadi tenang dulu ya, Pak Zuma ya. Nggak usah lebay. Saya tanya, ada tidak legalitas Yesus terhadap kitab Lukas? Nggak usah baca Lukas. Isi Lukas itu sudah di luar kepala saya. Bahkan kaki saya cuma hafal juga dalil-dalilnya. Nggak usah. Saya cuma minta, ada tidak legalitas Yesus terhadap kitab Lukas? Punyamu itu ada nggak? Tenangkan diri Anda. Ya, tarik nafas dulu. Saya akan bacakan. Lukas 1. Apa yang kamu baca? Dengar dulu. Kamu kalau berdialog dengan saya, syaratnya satu, harus waras, jangan gila kayak begini. Saya tanya, ada tidak legalitas Yesus terhadap kitab Lukas? Bro. Saya tidak suruh Anda membaca. Sekali lagi saya tanya, saya tidak suruh Anda membaca. Saya minta Anda tunjukkan kepada saya legalitas Yesus terhadap kitabmu. Contoh, di dalam informasi dalam kitab Anda itu dituliskan. Ini saya kasih kesederhanaan untuk Anda memahami, ya, supaya Anda jangan iman buta. Diberitakan bahwa Yesus acap kali pada hari Sabat di tempat kelahirannya masuk ke dalam sinagog membacakan kitab Yesaya. Itu artinya Yesus mengenal kitab Yesaya. Sekarang ada tidak legalitasnya di dalam kitab Anda Yesus membaca surat-surat Paulus, membaca karangan Lukas, membaca karangan Matius dan seterusnya? Ada tidak? Ada enggak? Ini dulu. Kalau kesetaraannya terhadap Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran. Itu ucapan siapa? Ucapan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Artinya kitabnya umat Islam berupa Al-Quran dikenal oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Yesus ada nggak mengenal kitabnya Kristen? Coba, saya minta, jangan Anda malah karangan Lukas yang Anda bacakan. Anda bacakan, tapi saya sudah hafal. Jadi nggak perlu. Sekarang saya minta, kamu sisir semua itu dalil di dalam kitabmu. Ada tidak Yesus pernah mengutarakan tentang kitab Anda? Misalnya kitab Matius, kitab Lukas, surat Paulus, ada enggak berita di dalam kitab Anda yang menceritakan tentang Yesus membicarakan hal kitab Anda? Silakan. Oke, dibuka Bang Jason, mute-nya dibuka, silakan. Nah, biar enak ini nih. Ayo Bang Jason dibuka mute-nya. Dan into the point-nya, into the question, pertanyaannya ada atau tidak gitu ya. Jangan malah baca Lukas, silakan. Males lah, ngomong dia ngalor ngidul. Enggak, pertanyaan Bang Zuma clear, very clear. Nah, Bang Jasonnya malah ngebitahin. Sekarang jawab pertanyaannya itu the point, ada atau tidak gitu. Silakan. Oke, saya akan bacakan. Jangan di unmute dulu dong. Pendahuluan. Lukas 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa. Bayangkan, peristiwa yang telah terjadi di antara kita, dan isapan jempol atau dongeng, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Siapa oleh mereka ini? Yang dari semula adalah saksi mata. Ya Allah ya Karim, betapa jauh hamba-Mu ini kepada kita jauh oleh dari mereka, ajaran. Yaitu yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Allah. Siapa yang menjadi pelayan firman pada saat gereja mula-mula? Astagfirullah. Siapa yang menjadi pelayan firman? Astagfirullah. Tidak ada yang berani loh, kayak sekarang naik mimbar. Astagfirullah. Tidak bisa. Yang menjadi pelayan firman itu adalah Terus, IQ Anda naikkan dari 90 supaya jangan jadi IQ gorila. Naikkan aja jadi 91, lumayan lah, lebih tinggi dari IQ gorila. Jadi yang jadi pelayan mimbar itu adalah siapa? Petrus. Yang menjadi saksi mata siapa? Para rasul. Mulai gila ini. Boleh saya sedikit Bang Zuma supaya kayaknya nih Pak Jason tidak paham. Dia paham, cuma dia tidak tahu mau jawab apa. Ya itu Iya, bisa jadi begitu juga sih. Dari mana ini? Makanya dia pura-pura gila. Jadi karangan itu dari mana itu? Pak Jason. Iya. Bang Jason. Nabi palsu juga bisa bilang saya nabi. Nabi palsu juga bisa bilang begitu. Kalau tanpa saksi yang ditanya Bang palsu. Eden juga nabi palsu itu. Yang ditanya Bang Zuma itu perkataan langsung dari Yesus. Oke, jangan bawa orang pertama tanpa dikutip yang lain. Oke,
Kalau kalian tidak percaya Lukas, kita ke Yohanes aja. Lukas itu akan menjadi pembanding daripada Yohanes. Begini, di dalam kekristenan kita tidak bakar-bakar kitab ya. Mau apokrif, mau apapun. Bahkan jangan kemana-mana dulu, Ini menjelaskan supaya Anda paham, supaya pemahaman Anda tambah kan. Ini kan supaya Anda lebih paham. Jangan fitnah tapi nggak ada bukti. Jadi begini, Injil itu kenapa harus 4? Itu bersyukur. Bahkan ada apokrif, itu menjadi pembanding, menjadi penimbang bahwa ada yang palsu, ada yang asli, tidak dibakar. Ketika Rasul Yohanes menuliskan di dalam Injilnya, ya, sebagai saksi dan juga sebagai penulis, itu akan ditimbang, itu akan diadu, itu akan dikompar dengan Injil Matius, Markus, Lukas, dan juga Injil-Injil apokrif. Benarkah apa yang ditulis oleh Yohanes? Karena Lukas mengatakan, saya menulis. Oke, ini bukan gereja. Di gereja boleh, di depan jemaatmu boleh. Pelayan mimbar itu ya Petrus, begitu ya. Di depan jemaat gereja boleh. Di sini